Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan semangat pagi. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu tentang DHCP server dan web server. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari beberapa pokok bahasan ya. Yang kemarin, ada DHCP, ada web, dan ada DNS. Nah, sekarang ini lanjutannya adalah mail server. Kita kembali ke Oracle VirtualBox. Kita jalankan mesin servernya, kita start, dan kita jalankan juga mesin kliennya, start. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah membahas sebelum ini adalah domain name server, yaitu aplikasi server yang berfungsi untuk mentranslasikan alamat host menjadi IP address. Nah, sekarang kita akan lanjutkan menggunakan server yang sama dengan Debian Linux. Namun kita akan melanjutkan konfigurasi agar dia bisa bertindak sebagai email server. Nah, kali ini nama paket aplikasi yang akan kita gunakan adalah Skirelmail, dan ada beberapa paket tambahan lain yang akan kita gunakan untuk melakukan konfigurasi server Debian ini agar bisa bertindak sebagai mail server. Nah, aplikasinya diantaranya yang pertama adalah Skirelmail, itu pasti sudah harus kita install. Kemudian yang kita butuhkan berikutnya lagi adalah Apache 2. Nah, untuk Apache 2 tidak perlu kita install lagi karena pada seri sebelumnya Apache 2 sudah kita install. Kemudian kita install PHP 5. Kemudian ada Postfix, ada Skirelmail tentunya, ada Courier Strip Imap, dan Courier Strip Pop ya. Nah, jadi nanti ada beberapa konfigurasi yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita modifikasi ataupun kita setting sehingga Debian Linux ini bisa bertindak sebagai email server. Dan nanti kita akan uji dengan beberapa user sampai user tersebut bisa berkirim-kirim email. Oke, kita mulai. Sekarang server sudah up. Kita akan login sebagai root, kemudian password admin rootnya. Nah, langkah pertama kita harus menginstal paket dengan perintah yang sama, apt-minget spasi install. Kalau sebelumnya isc DHCP server untuk DHCP, kemudian Apache 2 untuk web server, kemudian bin 9 untuk domain name server, dan kali ini akan sedikit banyak ya. Yang pertama yang kita install adalah PHP 5 dulu, satu persatu. Yes, ya, PHP 5, yes, enter. Nah, di sini dia minta DVD 1 lagi. Oke, saya masukkan lagi di sini DVD 1. Oke, enter. Nah, pada saat proses instalasi ini kita bisa melakukan instalasi satu persatu paket, atau juga kita bisa langsung melakukan instalasi beberapa paket sekaligus. Nah, yang contoh sebelum-sebelumnya termasuk contoh yang barusan, kita melakukan instalasi paket secara satu persatu. Nah, nanti setelah ini berhasil kita akan coba konfigurasi ataupun kita coba melakukan instalasi paket secara sekaligus. Seperti apa sintaknya ya. Jadi pada intinya sama ya, kita cukup ketikkan apt-minget install, kemudian nama paket spasi, nama paket 2 spasi, nama paket 3 spasi, dan seterusnya. Jadi tinggal apt-minget installnya sekali saja, hanya saja nama paket 1 spasi, nama paket 2 spasi, dan seterusnya tergantung dari berapa paket yang mau kita install. Nah, sekarang proses instalasi PHP 5-nya sedang berjalan ya. Ada, kalau kita lihat di screen itu ada beberapa kali dia stop dan start untuk web servernya ya, Apache-nya. Oke, sudah selesai. Nah, tadi yang kita install adalah PHP 5. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kalau kita mau melakukan instalasi banyak paket sekaligus. Apt-minget install. Nah, apt-minget install tadi PHP 5 sudah.
kita butuh lagi yang namanya postfix. Ya, postfix. Kalau sebelumnya belum install Apache 2 ataupun web server wajib ya, tapi kalau sebelumnya kita sudah melakukan hal tersebut, kita tak perlu install lagi. Ya, jadi apt minget spasi install spasi postfix paket 1 spasi, kemudian skirelmail. Nah, ini dia aplikasi mail servernya. Skirelmail jangan salah, R-nya yang double ya, skirelmail. Ini sering salah ya, skirelmail. Nah, R-nya yang double. Kemudian lagi spasi, ini paket kedua. Kita masukkan paket ketiga, kurir strip imap spasi ya, 1 2 3. Paket keempat, kurir pop. Nah, jadi ada di sini kita melakukan instalasi dengan 4 paket sekaligus. Yang pertama postfix, yang kedua skirelmail, yang ketiga kurir imap, yang keempat kurir pop. Nah, di awal tadi kalau kita mau melakukan instalasi sekaligus, bisa saja langsung kita ketikkan saat ini spasi php 5 misalkan, atau apt minget install spasi php 5 spasi postfix spasi skirelmail spasi kurir imap dan spasi kurir pop. Nah, kira-kira begitu. Terus langsung kita tekan enter. Oke, yes, enter lagi. Nah, ketika kita melakukan instalasi postfix ada pertanyaan seperti ini ya. Yang pertama kita klik OK dulu, postfix configuration-nya. Yang kedua kita pilih internet site. Kemudian sistem mail name-nya kita ganti ya. Sistem mail name-nya adalah, kemarin kita bikin websitenya ini adalah jaringan.com. Jaringan.com. Sesuaikan kalau sebelumnya kalian konfigurasi apa, mungkin nama kampus.com atau nama sendiri.com ataupun nama kantor.com. Kalau ini jaringan.com karena sesuai dengan contoh sebelumnya. Enter. Ini dimaksudkan biar seragam ya. Jadi sebelumnya kita bikin apa, di sini kita samakan. Ini terasa sedikit agak lambat, biasanya cepat ya. Oke, sedang proses. Nah, kecepatan instalasi ini tergantung dari spesifikasi komputer kita, prosesor, RAM, dan proses apa yang sedang dilakukan pada saat itu. Ya, jadi ini di laptop saya sedang ada 3 operating system yang running sekaligus. Pertama Windows 10 host saya, kemudian Windows XP client virtual, dan Debian server virtual, serta Camtasia recording screen ya, screen recording sedang berjalan sekaligus. Jadi mungkin agak sedikit berat ya. Nah, di sini dia minta binary 2 ya, i386 DVD binary 2. Nah, berarti pada saat proses instalasi ini dia akan minta tukar-tukar DVD. Tadinya DVD 1, sekarang saya ganti DVD 2, force unmount, kemudian enter. Nah, kalau di VirtualBox bisa cepat seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi ya, pada configuration courier base ya, create directory for web based administrator ya, apakah kita harus create directory? Kemudian di sini kita pilih no saja. Oke, selesai. Berarti sudah selesai semua. Nah, sekarang kita harus melakukan konfigurasi pada file. Berarti kalau kita mau mengedit konfigurasi, kita ketikkan editornya sekali lagi, nano spasi, kemudian alamat filenya ada di mana. Kali ini kita akan merubah file yang berada di folder Apache, di folder etc, kemudian Apache 2, kemudian apache2.conf. Saya ulangi, filenya ada di folder etc, Apache 2, apache2.conf ya. Enter.
Kemudian kita scroll ke bawah, ke paling bawah, barisan paling terakhir. Kita tambahkan saja, paling terakhir sekali ya. Kita lihat yang lewat itu semuanya ada tanda pagar. Nah, ini kita buat barisan terakhir. Di sini kita tambahkan include. Include di sini juga case sensitif ya, case sensitif. Jadi diperhatikan huruf besar huruf kecilnya. Kemudian slash etc slash skirelmail, R-nya yang double ya, skirelmail, kemudian slash apache.conf, bukan apache 2 tapi apache.conf. Kalau file yang kita edit adalah apache2.conf. Kalau yang kita masukkan include di sini adalah etc skirelmail apache.conf. Kemudian kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita melanjutkan lagi melakukan konfigurasi file berikutnya, masih dengan editor Nano. Kemudian file tersebut berada di folder etc skirelmail. Gunakan tombol tab ya biar jangan salah dalam pengetikan. Kemudian apache.conf, apache yang .conf. Jadi file yang barusan kita tambahkan, kita edit ya, etc skirelmail apache.conf, enter. Kemudian kembali lagi kita scroll ke barisan paling bawah ataupun barisan terakhir. Nah, di sini kita tambahkan, oke, kurung siku seperti itu. Kemudian kita ketikkan virtual host, V-nya besar, virtual, H-nya besar, virtual host. Kemudian tanda bintang, titik. Sorry, ini, oh ya benar. Virtualnya V-nya besar, hostnya itu H-nya besar, kemudian tanda bintang, titik 2, 80. Kemudian tutup kurung siku, enter, dan kita tambahkan di sini document root, D-nya besar, root, R-nya besar, spasi, slash, usr, slash, share, slash skirelmail, R-nya double. Oke, dokumen root, D-nya besar, R-nya besar, spasi, slash usr, slash share, slash skirelmail. Enter. Kemudian kita buat lagi server name, server, S-nya besar, name, N-nya besar, spasi, mail, nama DNS-nya jaringan.com, mail.jaringan.com. Enter. Kemudian kita buka lagi kurung siku, slash, ataupun menutup coding ini, virtual host, V-nya besar, hostnya besar, H-nya besar ya, tutup virtual host. Sorry, bukan kurung tapi kurung siku. Nah, seperti ini. Ingat ya, kurung siku bukan kurung biasa. Oke, di sini di atas saya salah. Ini bintangnya cukup satu saja ya, virtual host. Bintangnya cukup satu. Di sini saya terbuat 2. Kemudian lagi di sini spasi ya. Nah, di sini spasi. Oke, kita harus teliti di sini jangan sampai ada yang salah. Virtual host, V besar, H besar, spasi, bintang, titik 280. Oke, kurung siku. Dokumen root itu ada di user, share, skirelmail. Oke, server name itu ada di mail.jaringan.com. Kemudian kita tutup virtual hostnya. Oke, selesai. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, sekarang kita restart. Yang kita restart service dari ya, sama prinsipnya etc init titik D nama paket. Nah, di sini kita akan restart Apache 2-nya atau web servernya. Restart. Mudah-mudahan di sini tidak ada error. Ya, kalau ada error pasti ada kesalahan. Kita lihat. Nah, di laptop saya ini kebetulan kali ini ya, biasanya nggak juga. Kali ini agak sedikit lemot pada saat dia start dan stop service Apache. Nah, saat ini dia sedang restarting web server ya. Apache 2-nya sedang restart untuk mengapply-kan konfigurasi yang terakhir kita buat tadi. Sambil menunggu servernya selesai restart, kita cek kembali ke komputer klien. Pertama-tama kita cek
IP address-nya masih DHCP server kah? Oke, benar, masih dapat dari DHCP server. Kemudian kita cek di DNS servernya, masih jalan nggak jaringan.com dengan nama. Oke, masih jalan ya DNS servernya, sudah pakai nama, kebuka. Kemudian di sini di server, oke, sudah selesai start dari Apache 2-nya tadi. Sekarang di sini kita kembali ke klien, kita buka subdomainnya mail.jaringan.com. Kalau pada seri video sebelumnya belum terbuka, sekarang kita lihat seharusnya sudah terbuka aplikasi SecureL Mail jika proses ataupun konfigurasi yang kita lakukan tadi sudah benar. Nah, alhamdulillah kita sudah bikin subdomain mail.jaringan.com, sudah keluar SecureL Mail. Nah, di sini ada name dan password. Kita belum bisa karena kita belum membuat username dan passwordnya. Ya, kita belum bisa login. Kita kembali ke server. Ya, oke. Sebelumnya, ketika ini tidak keluar, berarti ada permasalahan di konfigurasi sebelumnya, ya, ataupun permasalahan di web servernya, ya. Tapi kalau masalah nama ini dipakai nama ini nggak mau, tapi pakai IP address mau, ya. Kalau mail server itu IP addressnya adalah 192.168.10.3 ya, kalau di konfigurasi server ini. Masih ingat tentang virtual IP? 10.1 itu adalah ns.jaringan.com, 10.2 adalah www.jaringan.com, 10.3 itu adalah mail.jaringan.com. Oke, jadi kalau misalkan dengan IP address kebuka SecureL Mailnya ini, tapi dengan nama nggak kebuka, berarti problem pada DNS servernya. Tapi kalau misalkan dengan nama dengan IP juga nggak bisa, apalagi dengan nama nggak bisa, berarti konfigurasi Apache-nya, web servernya, ataupun konfigurasi SecureL Mail yang barusan kita buat pada video ini. Nah, sekarang tugas kita berikutnya, kita membuat dulu sebuah folder, ya. Kita buat sebuah folder dengan perintah maildir, ya, direktori email, make, ya, membuat direktori email, spasi, kita buat direktori baru, maildir make, ya, nama foldernya adalah etc, scale, kemudian maildir m-nya besar, nanti kita samakan ya, maildir make spasi etc scale maildir, ya. Jadi mungkin mana tahu ada yang lupa, hanya sekedar mengingatkan bahwa direktori itu adalah istilah lain daripada folder. Yang kita kenal dengan folder itu sebenarnya adalah direktori, ya. Jadi maildir make itu kita membuat sebuah direktori baru, di mana direktori tersebut adalah etc scale maildir. Di sini m-nya huruf besar. Nah, sudah selesai seperti ini, kemudian kita tekan enter. Oke. Kemudian baru kita menambahkan user, add d-nya double, user tanpa spasi ya, berarti add user spasi nama usernya. Di sini saya akan bikin misalkan admin, ya, add user admin, enter. Nah, di sini dia minta password, enter a new unique password, samakan saja. Ini hanya contoh, tapi pada server yang sesungguhnya jangan gunakan user admin dan password admin, ataupun user root password root, itu sangat tidak rekomendasi untuk sebuah server. Nah, full name di sini kita buat saja sembarangan ya, boleh. Tapi di sini saya buat saja admin. Oke, enter. Information correct, yes. Oke, selesai satu user. Karena kita mau berkirim-kirim email, kita harus membuat lebih dari satu user. Jadi user pertama tadi adalah admin. User kedua adalah add user. Nah, nama usernya misalkan Tupai. Nah, add user Tupai, enter. Nah, nama passwordnya samakan saja, Tupai, enter. Namanya adalah, masih password yang sama ya, Tupai. 2 kali passwordnya, kemudian baru namanya, Tupai, enter. Nah, ini boleh diisi, boleh tidak. Di beberapa komputer tidak diisi, tidak masalah, tapi di beberapa komputer tidak diisi, kadang-kadang error ya. Jadi baiknya diisi ya. Tapi ini kita coba bahwa ini tidak kita isi, apakah error atau tidak. Seharusnya ini hanya merupakan informasi dari user dan tidak berpengaruh kecuali username dan password. Ya, is this information correct? Yes. Enter. Nah, sekarang kita sudah punya 2 user, admin dan Tupai. Nah, setelah ini selesai kita membuat sebuah user atau 2 orang user, kita depackaging lagi ya. Kita reconfigure ya, reconfigure postfix.
ya, dpkg strip reconfigure postfix. Kita konfigurasi ulang postfixnya ya. Sekali lagi perintahnya adalah, kalau tidak kelihatan ini karena layarnya kecil, dpkg delta papa kilo golf strip reconfigure spasi postfix, enter. Nah, keluar seperti ini, kita klik OK. Kemudian sama seperti tadi, kita pilih internet site. Kemudian sistem mail name-nya ya jaringan.com, enter. Kemudian root and post mail-nya dikosongkan saja. Oke, sedang proses. Ini tergantung, sekali lagi saya bilang ini adalah tergantung dari kecepatan prosesor, RAM ataupun sistem komputer itu sendiri dan berapa program yang dia sedang jalankan. Oke, jadi ini sambil menunggu, nantinya kita akan bisa login di sini dengan user yang sudah kita buat tadi. Oke, di sini sekarang apa namanya? Oke, di sini sekarang order destination to accept mailnya ya. Kita lihat di sini pada baris paling terakhir ini ada jaringan.com, ada localhost, kemudian ada local domain dan ada localhost lagi. Kita masuk langsung ke barisan terakhir ya. Setelah localhost kita klik koma, kita ketik koma, kemudian kita tambahkan IP 0.0.0.0 garis miring 0. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, for synchronous itu kita pilih no. Kemudian pada local network itu di sininya spasi, kita tambahkan yang paling terakhir, kita tambahkan lagi 0.0.0.0 garis miring 0 ya. Oke, kemudian kita klik OK. Kemudian use Proxmail for local delivery, kemudian kita pilih no yang ini. Kemudian mailbox size-nya biarkan saja 0, kemudian kita klik OK. Local address-nya plus, kita klik OK. Dan internet protokolnya kita ambil yang versi 4. Oke, sedang starting synchronous mail queue update false. Oke, kita dengarkan, kita lihat ada yang di reload. Oke, stopping postfix mail transport agent ya. Oke, statusnya. Dan yang kedua starting postfix mail transport agent, oke juga. Alhamdulillah, biasanya kalau sudah oke dua-duanya hijau begini itu tidak ada masalah, biasanya sudah berjalan normal seharusnya. Kemudian sebelum kita uji coba ada lagi file yang perlu kita konfigurasi ya. Kita ketikkan lagi editornya nano. Kemudian filenya ada di folder etc, kemudian postfix, kemudian main.cf. Sekali lagi saya ulangi, nano spasi filenya ada di etc postfix main.cf, enter. Nah, di sini pada barisan terakhir di sini kita tambahkan home underscore mailbox sama dengan maildir yang kita buat tadi. M-nya besar, tadi kita buat M-nya besar, maildir. Garis miring, kemudian Ctrl O, Enter, Ctrl X, selesai ya. Jadi kita tambahkan di main CF tadi home underscore mailbox, kemudian maildir, M-nya besar sesuai yang kita buat tadi. Kemudian kita restart beberapa service, etc init.d. Nah, kalau restart itu pasti diawali dengan etc. Kalau editing file ataupun konfigurasi file diawali dengan nano atau pico atau v atau editor lainnya. Ya, tapi kalau restart biasanya kita gunakan yang simpelnya seperti ini, atau masih juga ada cara yang lain ya, nama paket, restart dan lain-lain. Tapi saya lebih suka pakai cara yang ini, /etc/ini.d, kemudian nama paket. Di sini kita akan restart postfix. Restart. Jangan lupa gunakan tombol tab untuk mengetik lebih cepat dan menghindari kesalahan pengetikan. Enter. Oke, stopnya oke, startnya juga oke. Kemudian saya tekan panah atas untuk memanggil perintah terakhir. Oke, saya tinggal ganti aja. Perintahnya sama, etc init.d. Nama paketnya kalau sekarang saya akan restart courier imap. Nah, saya ginikan ya. COU tab im tab. Nah, jadi courier imap restart. Enter.
Stopnya oke, startnya juga oke. Sekarang paket berikutnya saya tekan lagi panah atas untuk memanggil perintah sebelumnya. Ya, kurir, go, tr, tab, kemudian pop, po, tab. Nah, sudah terketik otomatis. Restart, enter. Oke. Oh, tidak ada oke-nya ya. Kita ulangi sekali lagi. Oh ya, salah perintah saya ya, restart saya buat. Nah, oke, harusnya ada seperti tadi, restart. Oke, ini D kurir pop restart. Nah, stopping kurir pop server, starting kurir pop server. Memang tidak ada oke-nya, tapi ada kelihatan di situ starting dan stopnya. Kemudian di sini baru kita uji coba user yang sudah kita buat tadi. Ini servernya kita diamin. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kita akan kasih contoh. Saya harus login sebagai admin ya. Name-nya admin, usernya admin, passwordnya admin. Enter. Bisa login. Beberapa yang error pada saat proses login ini tidak berhasil. Jadi coba diteliti kembali. Nah, di sini saya akan membuat compose email. Ini sudah halaman email ya, sederhana sih sekiranya email ya, tapi ini tentang konsep dan prinsip kerja email itu seperti apa. Mail server itu seperti apa ya. Jadi kita misalkan kita berlangganan dengan Google, dengan Yahoo, ya memang tidak sekompleks itu ya kalau di contoh ini, tapi kita membahas bagaimana prinsip kerjanya. Jadi ini adalah server emailnya. Jadi kalau kita pakai Google, kita pakai Yahoo Mail ataupun Google Mail, itu ya server emailnya bisa kita bayangin ya berapa juta miliar user di seluruh dunia yang menggunakan layanannya kan, dan itu gratis ya, kita bisa menggunakannya secara gratis, kira-kira seperti ini. Kita klik compose di sini. Nah, ini tujuannya. Tadi yang sudah kita buat adalah tupai. Nah, tapi tupainya tupai apa? Nah, karena di sini kita gunakan domainnya jaringan.com, berarti di sini harus kita tambahkan tupai @jaringan.com. Jadi di sini kita nama user nama domain. Ya, misalkan bla 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 @gmail.com, bla 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 @yahoo.com. Nah, kalau di sini kita bikin sendiri. Karena nama server kita domainnya adalah jaringan.com, jadi to-nya adalah tupai @jaringan.com. Ya, subjeknya testing. Nah, di sini kita ketikkan pesannya. Hai tupai, ini adalah admin. Kemudian kita kirim ya, send. Nah, sukses. Kalau sukses kita lihat di send item. Ada di sini ya. Tupai @jaringan.com, isinya adalah testing ya. Hai tupai, ini adalah admin. Sekarang kita sign out sebagai admin dan kita login sebagai tupai. Tupai, passwordnya adalah tupai juga, login. Nah, selesai. Ada inbox langsung dari admin @jaringan.com. Isinya testing, klik. Ya, hai tupai, ini adalah admin. Sekarang sudah di inboxnya tupai, ada email dari admin tadi. Sekarang tupai mereply, membalas pesan admin ini tadi. Ya, di sini ada reply, link reply, klik. Balas di sini. Hai admin. Loh, mana kursornya? Nah, hai admin. Ini adalah tupai. Kemudian kirim. Nah, kita lihat ini sebagai user tupai ya, desain itemnya. Tupai mengirimkan email ke admin@jaringan.com. Isinya adalah, hai admin, ini adalah tupai. Sekarang kita sign out kembali sebagai tupai dan kita login sebagai admin. Kenapa saya harus sign out dan sign in? Karena kita uji coba hanya di satu klien ya. Sebenarnya kalau ini mungkin nanti klien saya buat banyak, itu bisa saja di komputer A, klien A itu adminnya, di klien B itu tupainya. Ataupun misalkan nanti ini dalam real networknya, ini kan operating sistemnya sudah real ya, hanya saja networknya yang masih virtual. Nah, di sini diinstal di satu server, kemudian server ini terhubung ke hub, dan hub tersebut ada beberapa klien, di mana server ini bertindak sebagai mail server. Ya udah, klien A, B, C, D bisa berkirim-kirim email yang terkoneksi ke server ini tadi, server DHCP, server web, server email, dan server DNS menjadi satu. Sekarang kita login sebagai admin, passwordnya juga admin. Kita lihat apakah email balasan dari tupai sudah masuk. Enter. Nah, ada inbox dari tupai @jaringan.com. Kita klik,
Anda balasannya, "Hai admin, ini adalah tupai." So, kurang lebih begitulah konsep dari mail server. Jadi dia melayani ya kita dalam berkirim-kirim email ya, user dalam berkirim-kirim email. Jadi user tersimpan di servernya, konfigurasi untuk mailnya juga tersimpan di servernya. User hanya mengakses emailnya melalui domain dan alamat IP tertentu. Nah, kira-kira seperti itu. Dalam contoh ini kita gunakan secure email karena itu yang paling simple untuk dibuat pada sistem operasi Debian. Ya, mungkin ada beberapa aplikasi ataupun paket yang bisa kita install, mungkin sekalian secure email. Selain secure email, boleh di-share ataupun nanti kita akan coba. Demikian kali ini pembahasan tentang mail server dengan Debian. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ataupun kita akan diskusikan ke WhatsApp group. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.